Hai teman-teman, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Raya dari program studi manajemen. Kami akan memaparkan materi kami tentang hukum adat Nias yang diampu oleh Bapak Kristi Manjaya Mendepa SEMM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ayu Karmila Laia sebagai koordinator atau moderator. Nama saya Marliana Lea Wehale sebagai presentes. Nama saya Mirwan Bate sebagai tanya jawab. Nama saya Rafael Laya sebagai notulen. Sekian perkenalan dari kami kelompok 6. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di bawah ini. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan kami pada hari ini adalah hukum adat Nias. Yang pertama, Pundaka sebagai sumber hukum adat Nias. Pundaka dapat diartikan sebagai suatu ketetapan-ketetapan dengan penyumpahan atau tutup bagi si pelanggar. Artinya, Pundaka ini menjadi dasar bagi penetua-penetua dalam memutuskan hukuman bagi orang yang sudah melanggar aturan di daerah tersebut. Pundaka yang dikenal oleh seluruh Onuniha atau suku Nias merupakan kumpulan dari segala sumber hukum yang menjadi landasan hidup Onuniha atau suku Nias, baik secara perorangan maupun sebagai masyarakat. Ketika kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka Pundaka menjadi dasar pemikiran atau tolak ukur untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa Pundaka itu sangat penting bagi masyarakat karena Pundaka itu menjadi dasar pemikiran bagi masyarakat suku Nias dalam memutuskan suatu masalah yang terjadi di daerah tersebut. Yang kedua, pendapat para ahli tentang Pundaka. Menurut SW Mendefa 1981, Pundaka itu dari moli-moli atau nasihat yang pertama diketahui dengan istilah sio yang berarti tongkat. Dengan maksud Pundaka dijadikan sebagai tongkat di setiap jalan yang dilalui, baik ketika berjalan di pendakian, di dataran maupun di penurunan. Sebab sio atau tongkat itu merupakan tombak, maka selain menguatkan orang yang sedang berjalan, Pundaka juga menjadi alat dan senjata untuk menangkis segala bahaya yang mengancam. Nah, di sini Pundaka selain sebagai tombak, Pundaka ini juga merupakan sebagai tombak atau senjata bagi suku Nias untuk menangkis segala bahaya yang mengancam mereka dalam perjalanan. Dalam artian Pundaka itu jauh lebih tajam, bahkan jauh lebih berkuasa dari tombak itu sendiri. Untuk moli-moli atau nasihat-nasihat, yang kedua diketahui dengan istilah niodiwo babemang, artinya menjadikan lauk di saat makan. Maksudnya, di waktu makan hendaklah Pundaka itu dianggap sebagai lauk pauk. Setiap mengunyah makanan, setiap menelan makanan, hendaklah berlauk pauk dengan naskah-naskah hukum Pundaka. Seperti pepatah Nias berbunyi, Femanga jelatau, bui femanga jiwa elo. Artinya, hendaklah makan bagaikan makan seekor jantan atau ayam jago. Jangan bagaikan makan seekor betina atau induk ayam. Pepatah ini terus hidup di hati sanubari masyarakat Onuniha dan selalu terjaga di mana dan kapan saja. Contoh nyata seringkali terlihat ketika seekor ayam jago disuguhkan makanan, tidaklah segera ia memakannya. Tetapi si ayam jago lebih dahulu memanggil induk dan anak-anak ayam untuk memakannya. Dengan demikian, ayam jago lebih mengutamakan induk dan anak-anak ayam, menikmati makanan tersebut namun tetap berada di bawah pengawasannya. Bahkan kemungkinan si ayam jago tidak kebagian makanan yang disuguhkan itu. Selanjutnya, Pundaka diartikan sebagai musyawarah pemuka adat Nias yang menjadi
Forum Pembahasan dan Pengesahan Hukum Adat Baru atau Fondake Baru. Fondake didefinisikan sebagai penetapan hukum adat baru yang disahkan dengan berkah bagi yang menaati dan kutukan bagi para pelanggar aturan adat oleh era atau imam, pendeta atau agama Nias kuno. Pada prinsipnya, fondake yang tidak tertulis ini berasaskan pada 5 nilai dasar dalam masyarakat Nias, yaitu fa'adu atau perbuatan baik, fa'ngaso atau kekayaan yang berhubungan dengan mata pencarian, fa'olo-olohau atau sopan santun, fa'berhau atau tata pemerintahan dan stratifikasi sosial, dan bewe masing-masing, adil dan saling mengasihi. Sebagai asas penegakan hukum adat yang mengikat sekaligus menjamin hak-hak anggota masyarakat atas hak kepemilikan, kekayaan, kehormatan, dan keselamatan. Pada masa kini, fondake direvitalisasi sebagai simbol supremasi hukum adat di Nias. Sejak UU Otonomi Daerah berlaku, 32 dari 33 kecamatan di Pulau Nias melambangkan fondake sebagai dasar penyelesaian masalah. Adapun fondake itu suatu hal yang sangat ditakuti dan dianggap mengerikan oleh setiap orang di Pulau Nias. Mengingat segala peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar sebab dapat kena kutuk fondake. Untuk menetapkan fondake biasanya dilaksanakan di rumah raja atau di rumah tempat permusyawaratan yang dikenal dengan namanya Arogosali. Ketika itu raja dan pengetuk adat menetapkan segala sesuatu menurut adat Nias yang berlaku di seluruh wilayah negeri Nias. Proses penetapan dan pengesahan fondake ini terkesan mistis karena melibatkan binatang atau benda yang diumpamakan sebagai siksaan atau kutuk yang akan dialami oleh pelanggar yang fondake ini dilaksanakan akan di Arogosali umum musyawarah yang dihadiri oleh raja dan para ketuk adat. Mereka menetapkan fondake dengan menggunakan ayam, lidi, dan timah panas. Salah seorang pengetuk adat akan mematahkan lidi atau kaki dan sayap ayam serta menuangkan timah panas ke dalam mulut ayam tersebut. Saat melakukan ritual tersebut, dia akan mengucapkan kutuk baran mengisyapan yang melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam fondake ini. Maka dia akan segera mati, patah seperti lidi, atau disiksa seperti ayam yang kaki dan tangannya patah, serta segala yang dimakannya akan terasa panas seperti timah panas yang dimasukkan ke dalam mulut ayam. Terkadang juga mereka menggunakan kucing atau anjing dengan kutuk lemua abah dane balem molehe bambanua, yang artinya tidak bakalan memiliki keturunan. Pada galibnya fondake memaksa orang untuk membuat baik dan benar, sebaiknya melanggar segala bentuk kejahatan serta memberi dorongan yang kuat dan petunjuk untuk berbuat menurut nafas dan jiwa fondake. Jiwa fondake dikenal menurut istilah ahlinya yang mengatakan masi-masi artinya kasih sayang, meli-meli artinya pengusaha, pencerahan, dan roro artinya mendorong berbuat pengesahan, atau dengan istilah lainnya yakni asah. Baik, kalau aku akan memaparkan materi kami dengan sebutan fondake. Hukum adat Nias ini terkenal dengan sebutan fondake yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias.
ada juga beberapa hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu kekuatan, kelemahan, dan peluang dalam penetapan kata Fondrake. Satu, kekuatan. Fondrake merupakan sumber hukum adat yang sangat dihormati masyarakat. Kedua, kelemahan. Fondrake mungkin melibatkan seluruh masyarakat agar tidak lupa dengan hukum adat Nias kita. Ketiga, peluang. Fondrake dapat dijadikan pedoman atau elemen budaya yang menetapkan atau memperkaya budaya Nias kita, seperti lompat batu yang sekarang ada di main nama le. Baik, sekian penerapan saya dengan kata Fondrake. Okey, makasih.